Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Saudara Najib Syakib Wiryawan akan menyampaikan usulan penelitian dengan judul pertumbuhan beberapa varietas padi di tanah salin di Desa Pulau Kampai. Dengan pembahas ada 4 orang ya. Nah, silakan ya Saudara Najmi menyampaikan usulan penelitiannya dan para pembahas nanti untuk memberikan saran dan masukan. Silakan. Kemudian salawat dan salam saya sampaikan pula kepada Nabi besar Baginda Rasulullah SAW, karena atas jasa beliau, jasa Nabi kita dapat berkumpul di zaman yang penuh ilmu pengetahuan ini. Yang saya hormati Ketua Komisi Pembimbing Ibu Prof. Nur Hayati, terima kasih telah berhadir dan membimbing saya hingga saat ini, dan terima kasih kepada Dosen Uji Bapak Muhammad Ridwan yang telah hadir dan bersedia di kesempatan kali ini. Hari ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang seminar usulan penelitian saya. Usulan penelitian saya ini berjudul pertumbuhan beberapa varietas padi di tanah salin. Padi atau Oryza sativa merupakan tanaman yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Padi merupakan tanaman yang menghasilkan beras. Oleh karena itu, padi merupakan salah satu tanaman pangan paling banyak digemari di Indonesia. Untuk tanaman padi ini memerlukan pH antara 6 sampai 7. Tanah yang berada di bawah pH 6 disebut juga dengan tanah salin. Kondisi tanah salin sangat sulit untuk menanam padi dikarenakan pH yang dibutuhkan tidak mencukupi syarat untuk menanam padi. Tanah salin adalah tanah yang mengandung kandungan garam yang mudah larut seperti NaCl, Na2CO3 dan Na2SO4 sehingga berpengaruh terhadap perkembangan tanaman padi. Pengembangan padi di lahan salin masih mendapat kendala dan terbatasnya jumlah varietas yang cocok untuk dikembangkan di daerah tersebut, dan juga sedikitnya plasma sebagai donor sifat toleran lahan salin dalam upaya perbaikan varietas toleransi salinitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan produktivitas pertumbuhan beberapa varietas di tanah salin di Desa Pulau Kampai. Hipotesis dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan produktivitas pertumbuhan beberapa varietas padi di tanah salin Desa Pulau Kampai. Bahan dan metode penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada ketinggian kurang lebih 6 mdpl di atas permukaan laut dengan topografi datar. Penelitian ini akan dilaksanakan insya Allah di awal bulan Oktober 2021. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih padi dan tanah salin. Dan alat yang digunakan pada penelitian ini adalah timbangan digital, cangkul, berbor plastik, gunting, plat nama, meteran, kalkulator, manometer, tas milimeter, blok, sprayer, dan alat tulis. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah rata faktorial. Jumlah plot yang digunakan adalah 8 plot, jumlah seluruh plot ada 32 plot, ukuran plot 2,5 kali 2,5 meter. Jarak tanam plot adalah 20 cm dan 25 cm. Jarak antar plot 50 cm. Jarak antar ulangan 100 cm. Jumlah sampel tanaman adalah 25 sampel tanaman. Jumlah seluruh tanaman ada 3.200 tanaman. Varietas padi yang akan digunakan di penelitian ini ada 8. 6 dari kampus dan 2 dari benih lokal. Varietas yang digunakan ada Impara 5, Impara 6 Spiro lokal, Impara 8 Agritan, Impara 9 Agritan, Impara 10 BB, Impara 34 Salim Agritan, dan ada Seteli Ramos benih lokal. Pelaksanaan penelitian ini yang pertama ada analisa tanah, kemudian ada persiapan lahan, persiapan media tanah, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan
Parameter yang akan dilakukan pada pengamatan ini adalah kita nama jumlah dan jumlah total anak-anak. Sekian dari peserta-peserta saya akan kembalikan kepada Ketua Komisi. Baiklah ya, untuk mempersingkat waktu kami mintakan kepada Bapak Ridwan untuk memberikan masukan. Nanti aja. Belakang aja. Berikan aja. Oh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama buat adik-adik yang ikuti seminar, lain kali usahakan pakai lah dengan berkaos pria, ya. Kan ada aturan di jurusan kita harus pakai. Kemudian siapa namanya? Mana? Rambutnya bagus dilepas, disisir rapi daripada diikat, lebih sopan ya. Sebelum ini si Sakib, Nazmi Sakib ya. Yang pertama adalah di latar belakang harus kamu tambahkan cerita mengenai varietas, ya, cerita tentang varietas, karena di latar belakang saya lihat kamu belum menceritakan tentang varietasnya, ya. Tapi kalau untuk masalah tanah yang salin, saya rasa sudah cukup. Kemudian yang perlu ditambahkan sedikit lagi adalah berapa sih sebenarnya produksi padi kita Sumatera Utara atau Indonesia. Untuk tambahan di sini ya, di setelah alinea pertama, kedua jangan data kamu yang kamu pakai 2010. Paling sedikit, paling enggak, ini kan sudah 2021. Gunakanlah data yang 2018. 2017 oke, tapi 2018 lebih baik. Biasanya di data di BPS itu setiap tahun, misalnya di 2021, 2020 itu ada datanya, 2019 ada datanya. Nah itu aja, karena kan kalau kamu pakai data 2010 ini terlalu jauh, 11 tahun yang lalu gitu. Karena ini berkaitan dengan produksi, ya. Kemudian di latar belakang juga ditambahkan cerita tentang varietas tanaman padi. Secara singkat 9 varietas yang kamu buat. Misalnya varietas Impago produksinya sekian gitu. Nggak usah yang panjang-panjang, tapi ceritakan juga varietas tanaman padi yang unggul, yang apa, kan ada itu. Varietas adalah apa, ada di literatur itu. Kalau searching aja di Balitan Tanaman Pangan, ada itu tentang produksi padi atau varietas unggul. Dan nanti waktu seminar hasil, semua varietas yang kamu gunakan itu ada di lampiran deskripsinya, ya, taruh di setelah daftar pustaka. Terus ini kan bagan belum ada, ya kan, dan plotnya belum ada, mungkin belum ditentukan ya kemarin di sana ya ininya ya. Plotnya? Udah ditentukan. Sudah dibuat ini bagannya kalau sudah ada ditentukan di sana. Lalu daftar pustaka. Daftar pustaka itu kan sudah biasanya itu 1 spasi, lah ada 2 spasi semua kan. Satu masuk judul baru 2, ya kan? Ini kan 2 spasi semua. Ini mungkin lupa atau tidak tahu, nggak apa-apa. Tapi perbaikan ini supaya kamu ke depan bisa nanti, mana tahu kita ujian kan ada beda. Nanti nanti waktu ujian kan ada dosen lain lagi, satu lagi ya, itu juga harus menjadi sama tahu supaya nanti kita tidak terus. Ini di polybag apa? Enggak, di lapangan. Ini kok ada polybag apa? Saya karena baru vokasi ini nggak sempat saya baca ini. Makanya di sini saya baca, ini ada cerita. Bukan di polybag, kita di lapangan. Persiapan media tanam polybag. Orang kita di sawah, dekat laut kok pakai polybag. Saya kan dengar itu di pelaksanaan.
prosedur. Ada kan? Halaman 12. Ada? Betul kan? Polybag kan? Nah, ya, perbaiki ya. Gini, prosedur penelitian adalah apa saja yang kalian kerjakan di sana, dari mulai pengolahan tanah sampai akhir sampai melakukan panen, ya. Itu penting. Kenapa? Kalau nanti ada penelitian lanjutan, kan mungkin ini kita akan ada ternyata setelah kalian nanti ada lagi yang melanjutkan penelitian di situ. Mereka bisa lihat, oh ini yang dilakukan abang-abang itu, prosedurnya seperti ini. Apa yang harus kami ubah? Apa yang harus kami perbaiki? Gitu, ya. Makanya prosedur itu penting gitu. Nanti deh, apa ya? Jumlah anak kan aja, malah Dia apa parameternya pertumbuhan. Yang terkait dengan pertumbuhan lah. dia pertumbuhan aja? Iya, pertumbuhan. Jumlah malai kan pertumbuhan? Ya. Jumlah malai bisa ya. Jumlah malai lah. Tambahkan ya. Jumlah malai. Najmi, jumlah malai, tinggi tanaman, jumlah daun, anakan. jumlah anakan total tambah jumlah malai. Terus nanti gini, pada umur tertentu atau pada akhir penelitian, misalnya akar itu dari mana? Kapan ngamatinya? Kalau Misalnya panjang ini, akar, ada volume akar. Jadi kan nanti ini aja dalam tak spidol biar bisa jelasin maka dia kan dibuat ini aja, misalnya kan dalam satu peta itu berapa tanaman sampel dia kan ini kan terkait pertumbuhan kan berarti waktu jangan di akhir sudah Iya, pas masa perbungaan ya. Jadi dia kan sampelnya ada 10% satu plot ada 100 tanaman. Dia ada yang produksi, yang satu gabungan sama dia. Produksi si Azmi, mana Azmi? Azmi. Oke, caranya Azmi gini nggak aja. datang. Sini. Jasnya kan ada. Ini dia. Misalnya ini kan peta tahu, ya. Ini kita bilang tanamannya. Berarti kayak gitu aja, supaya barangkali jangan terjadi apa. Misalnya ini tanaman ini, ya kan? Inilah tanaman ini. Nanti si Jasmi kan dia ini juga kan? Atau lebih baik tanaman sampel si Jasmi itu berbeda dengan dia. Yang mana? Kalaupun ini nanti dia mau dengan yang ini juga, berarti harus ada diambil dari sini yang berbeda. Yang berbeda nanti kan yang berbeda itu dia ada ini produksi, ada apanya? Ada yang bawa apa dia? UP dia nggak ada. Maksudku kan nanti kalaupun diambil sama dia pada tanaman yang lain, kalau ada nanti jumlah produksi per tanaman atau jumlah gabah per tanaman yang hilang itu harus dikonversi dari yang ada. Mana yang lebih bagus? Atau gini aja, nanti kan misalnya yang kita ambil berapa itu untuk yang destruksi ya namanya ya. Nanti waktu panen pun kita perhitungkan aja, kita keluarkan aja kan dia data. kan tetap rata-rata. Iya, nggak ada nggak masalahnya itu. Jadi gitu aja. Berapa tanaman itu aja nanti kita hitung, gitu konversi. Tetap apanya itu sampel mereka ini. Sampelnya tetap. Nanti yang didestruksi itu diambil dari tanaman yang lain. Misalnya beberapa tanaman ya untuk dicabut gitu ya, destruksi itu diambil pada saat tanaman berbunga. Kita ukur panjang akar, volume akar, berat akar ya, 3 ya. 3.
Kamu catat ya, Nah, tadi itu Najmi. tambahan apa Bu? Tambahan Parameter ya. parameter. Berat kering akar tanaman. Karena ini penting ya terkait dengan salinitas itu kan perkembangan akar. Jadi itu yang siapa yang kalian yang satu apa tadi? Pertemuan. Chandra apa parametermu? Sama. Jadi ingat kalian seperti yang saya kasih tahu ini. Chandra apa pertumbuhan? Morfologi misalnya Morfologi bentuk tanaman. daun, Panjang daun. Nah, itu dia. Jumlah daun, panjang daun. Jumlah yang produktif, jumlah naik. Kau? Korelasi dengan ini analisis Nggak tanah berarti nggak ada ya. yang nyebut kan dia? Enggak. Dia analisis tanah. Kalau nggak ada mencabut tanaman. Enggak ada masalah, nanti yang terkait dengan pertumbuhan aja. Ya, paling beberapa tanaman kita destruksi. Dan itu, saya Gitu. rasa itu aja dari saya. Yang lain nanti kan sambil jalan lah, nanti kapan kalian melakukan penanaman apa nanti mungkin saya mau mundur pergi ke sana. Tapi penyemaian Tapi nanti aja. pulangnya jangan Waktu sore kali. penanaman aja nanti kami pergi. Pulangnya kita jangan sore kali. Iya, banyak nanti kita badai. atur lah, Aduh. kita atur entah dua Ketawa mobil. orangnya. Kita atur orangnya. Nggak ada jalan darat itu. Berapa plot kalian semua totalnya? 32. Kan ukurannya 2,5 kali 2,5 Ya. satu plot. Dia ada 32 plot. Nggak masalah kesananya ini. Ada nggak jalan darat? Nggak ada ya? Adalah, kita mau ke Kuala Simpang. Lebih jauh. Kita mesti ke Kuala Simpang. Dari Simpang itu ke Kuala Simpang aja hampir 1 jam lagi kalau nggak salah. Sampai ke tempat penyeberangan. Iya kan? Sampai ke tempat penyeberangan itu hampir 1 jam lagi. Pakai GT memang dekat. 15 menit cuman ya. Jalannya lebih jelek Pak, kalau hujan Pak. Iya. Apa? Kalau hujan jalannya lebih jelek, berlumpur soalnya. Makanya penelitian ini bukan hanya penelitian tapi apa Perjuangan. ya? Perjuangan. Perjuangan hidup ini. Gitu ya. Jadi Tapi percayalah sama saya, apapun yang kalian lakukan di sana itu akan berkesan sampai kalian kerja, sampai kalian tua, akan berkesan. Kayak kami dulu belum apa-apa orang ini udah berkesan ngelihat air laut. ke Siantar, parameter 4 orang yang di kami nyusul terbalik di apa daerah atau mana sebelum Siantar itu, terbalik mobilnya. Beli pelampung lah ya, pakai pelampung. Baru aja, lagi kencang kan? Ngeri kali Wan. Kemarin ombaknya tinggi. Ombaknya tinggi itu kapal udah gini-gini tau kok, aku udah Buat jantungan. pelampung lah, buat pelampung aja. Kan ada pelampung buat anak-anak untuk di tangan itu aja. Oke, masa Pak? Mas, Bapak ini ya. ada dari yang lain? Ada kalian? Chandra, Yuda, Karena kan di sana itu kan satu. nanti kan ada kira-kira yang nanti nampak apa yang perlu, apa yang kurang, kenapa itu nanti. Nanti sambil jalan akan berkembang ya sesuai dengan kondisinya ya. Jadi kalau ini Hairil dia hama penyakit. Kebetulan bimbingan si Sapitri. Hama sama penyakit, hama aja dia. Dua-dua hama sama penyakit. Makanya nanti dia harus pelajari metode untuk menganalisisnya. Sama lah nanti apanya. Belum seminar. Dari yang lain ada Chandra, Yuda, atau yang dari grup lain. Kalau ini kan satu grup ya, udah sama seperjuangan. 32 semua di situ. Per plot. Cuman perbedaannya mereka beda ini. Parameternya. Ada parameternya. Oh dia nggak ada perlakuan kok. Nggak pakai perlakuan. Ya. Nah, kita pertama ini aja lah rak non faktorial. Oh iya. Ada lagi? Nah, kalau nggak ada dari saya ya. Jadi besok ya Chandra ya, Yuda bilang sama si Ajmi ya, kalian berlima diskusi sama saya jam 2 di Biro Rektor habis zuhur ya. Besok ya. Karena mau berangkat hari Kamis kan? Nah, jadi besok jam 2 habis zuhur kita diskusi untuk membahas persiapan ini. Jangan nanti kalian salah pula, udah paritasnya susah mendapatkannya ya kan? Terbalik-balik pula kalian buat di lapangan. Nah, itu harus sibuk coaching dulu besok ya. Tandai lah. Jam 2 ya.
Ya siapa mana? Azmi. Sebenarnya kan kalian ini karena kalian itu satu kelompok, harusnya dalam seminar-seminar kayak gini itu semuanya hadir. Karena perlakuan kan itu satu tempat dan satu perlakuan, semuanya di situ kan. Hanya yang membedakan kan parameter. Harusnya sebenarnya hadir semua. Parameternya pun harus dikerjakan bersama-sama, bukan nanti karena punya si Najmi, si Chandra nggak mau bantu, nggak bisa kayak gitu ya, harus sama-sama. Makanya nanti kan ibu mau coaching klien mulai dari nanti pengamatannya itu kapan, karena ini kan misalnya seperti pertumbuhan ini kan cepat di waktunya ya, 2 minggu ya, 2 minggu setelah tanam udah pengamatan kalau padi kan. Nah kemudian nanti sampai dia berbunga. Nah pada saat berbunga nanti kita ada pengamatan akar ya kan, baru nanti nunggu produksi. Tapi kalau untuk Chandra itu kalau untuk anatomi gimana Wan, pengamatan panjang daun itu kapan? Dia kan mulai inilah 3 bulan setelah tanam itu. kurasa dia pada saat pembungaan juga ya, pada saat itu pertumbuhan maksimal ya. Iya. Nah Sampai disitulah nanti pembungaan Chandra. maksimal itu biasanya tidak tambah lagi. Setelah berbunga itu kan tanaman udah nggak berkembang lagi vegetatifnya. Muncul bunga semua itu kan. Jadi nanti Chandra di situ bekerja pada saat pembungaan itu, ngamati parametermu. Baru nanti Pertambahan menunggu apa produksi. hanya panjang tanam, panjang daun. Panjang daun aja. Nanti dikaitkan dengan varietas, ya. Jadi varietas yang kita antar kemarin itu udah kalian catat. Nanti cari deskripsinya ya. Ya. Ada itu di Balitan, cari aja searching Balitan tanaman pangan, ada di situ semua. Udah ya. Oke. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada silakan Nazmi. Mungkin sekian dari hasil presentasi tentang pertemuan beberapa varietas di tanah sawit Pulau Warmai. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada tambahan tadi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ngukur pH itu gimana? pH-nya berapa? 3,9 sampai 5,5 Bu. 3,9. Di lahan itu Bu, kami kenanya Berapa yang tempat bilang ngetes apa ya? tergantung kami mau di mana. Ngetes pH-nya berapa Misalnya tempat? mau yang di pH 4 bisa, mau di pH 5,5 Di bisa. aja yang Kalian tanah pilih. bawah apa juga? Atau di pH sana 4 aja. beberapa tempat. Beberapa tempat lah berarti ya. Ada 3 tempat Pak. Pokoknya di situ saya tes ada 6 titik Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ujung-ujung itu. pH-nya Rataannya berapa? pH yang di tengah rata-rata 5,5. Kalau pH yang di pinggir ini 4, pH yang di ujungnya sebelah sana 3,9. Yang di ujung kanan lebih dekat ke pantai. Ya, bukan ya satu jalan juga sih Pak. Ya, tapi kan lebih dekat dia kan. Misalnya kita anggap air itu kan datangnya dari pantai. Kan ada paret. Mana dua dapat? Yang 3 apa yang 4? Semuanya dapat Pak. Paretnya terkena di pinggir jalan sini Pak. Ini kan bahannya semua, paretnya di sini. Oh, di depannya. Iya. Itu juga sampai 3 ya. Makanya nanti penelitian saat selanjutnya ya terkait dengan bahan organik, tapi ini dulu lah, varietas dulu ya. Artinya kalian harus satu persepsi ya, yang 5 orang ini, bahwa tujuan kita di sini adalah untuk melihat varietas mana yang pertumbuhannya bagus di tanah sawit itu. Ya, itu aja dulu yang ada, yang harus kita amati. Jadi masing-masing nanti dalam pengamatan ya itu nanti benar-benar memperhatikan, jangan sampai nanti ya namanya di lapangan kadang-kadang capek terus di karang, nggak boleh ya. Nah itu ibu ingatkan. Penelitiannya untuk apa loh? Untuk pengabdian kita, jangan sampai menyesatkan masyarakat hanya gara-gara kita. Apalagi kemungkinan pertumbuhannya kerdil itu karena apa? Karena varietas yang kalian gunakan itu belum pernah ditanam di sana. Yang biasa di sana kan padi lokal aja kan? Ya Ramos dengan si Piro ya. Jadi, Ada 2 kalau yang varietas. di sana itu dia sudah mungkin benih itu karena udah itu aja, dia sudah bisa beradaptasi kayak kita di Medan pergi ke beras lagi. Pertama datang kan dingin ya, besok masih terasa nggak dinginnya? Kurang kan? Gitu juga tanaman padi itu, tanaman sama.
hari ini dia merasa akan stres, tapi kalau itu lagi nanti ditanam keduanya mungkin sudah. Tapi ya kemungkinan tanaman itu tidak hidup, kemungkinan tanaman itu kerdil pasti ada. Ya, jadi nanti kalian diawasi atau didampingi oleh ketua kelompok tani ya. Ketua kelompok tani, kemarin Ibu sudah diskusi dengan Pak Kepala Desa. Nanti bagaimana teknis di lapangan, plot-plotnya itu kalian. Jangan serahkan sama Pak Talib itu, dia nggak akan ngerti. Dia mau mendampingi kalian, tapi bagaimana ukuran plot, di mana posisi tanaman, jarak tanamannya itu sesuai dengan proposal, ya. Nah, jangan kalian lepaskan, nggak tahu kami Pak, nggak bisa gitu, karena kemarin tujuannya juga kan supaya mereka juga tahu yang namanya penelitian itu seperti ini gitu. Jarak tanamnya biasa. Iya, standar biasa. Atau dijarangkan? Standar 25. Jadi itu semalam disampaikan oleh Pak Kades. Jadi dia senang, artinya dia juga bisa menunjukkan melihat gimana yang namanya penelitian gitu, ya. Jadi kalian jangan nggak tahu kan Pak, nggak boleh, nggak bisa kayak gitu. Jadi kalian harus tahu, kalian yang mengelola, walaupun yang mengerjakan mereka membantu mengolah tanah, tapi kalian harus tahu apa yang mereka kerjakan, ya. Seperti itu ya. Yang lain juga ya, Chandra, Yuda dan Hairil ya. Jangan mentang-mentang kita udah bilang minta tolong dia ngolah tanah, kita nggak tahu, nggak bisa gitu. Kita yang harus mengatur, mengelola di mana plotnya, apa nanti kan pakai label-label ya, ada pelang-pelangnya kalian yang buat ya, yang menentukan. Mereka hanya membantu. Pakai laminating aja. Iya. Jadi tanaman itu harus benar-benar dijaga, karena nanti mau panen datang pula burung misalnya ya kan. Nah, seperti itu. Yang Ini musim tanam. Memang dia setahun sekali. Inilah musim tanam mereka. Iya, kan. Oktober ini. Cuman kan lahannya dipakai gitu kan. Iya, lahan mereka kita pinjam, tapi dalam hal pengolahan ya kita bantulah Karena mereka. kalau enggak ajak kayak tahun siapa yang di sana pas nggak musim tanam nyerbunya ada padi abang-abang kalian lah ya, Rusia hari kemarin. Makanya produksinya kurang, makanya nggak pas karena begitu mau udah diserang baru pasang jaring. Nah ini nanti dari mulai nanam orang tuh udah pasang jaring supaya jangan. Iya, itu perhatikan juga ya. Jangan nanti pas panen nggak ada yang mau dipanen. Iya. Yang parameter produksi ya kasihan kan gitu kan. Yang Gagal. menjaga di sana itu yang harus. Iya, yang menjaga di Cari sana. orang yang menjaga di sana itu tanya sama apa lah ya, Pak Kades. Pak Kades sudah diarahkan, memang ada yang bantu mereka untuk ini mengontrol tanamannya. Ya, karena kalau yang jaga nggak apa ya susah. Kalau yang tempat saya itu memang pagi dari satu harian dari situ pulangnya hanya makan siang aja. Gitu. Nah jadi ini kan udah ada instruksi Bu Nur sebelum kalian berangkat, besok kan diskusi sama Bu Nur. Kalian buat catatan. Maksud saya gini loh, betul yang dibilang Bu Nur, jangan nanti ini gimana? Gimana? Jangan di sana komunikasinya kan nanti susah takutnya. Jadi kalian kan sebelum berangkat, Bu ini harus dibuat apa? Bu ini harus macam mana? Itu besok harus kalian fixkan sama Bu Nur. Harus kan fixkan, buat catatan bila perlu. Supaya nanti di sana juga nggak ini lagi. Jadi masing-masing kalian nanti besok membawa jadwal kegiatannya, ya. Memang sama, tapi kan di dalam perbedaan pengamatan parameter kan beda apa yang diamati ya. Jadi masih nanti Najmi ya, penyemaian tanggal berapa itu sama, tapi parameternya itu kapan. Nah, Najmi harus tahu. Chandra juga harus membuat kapan dia parameternya. Besok bawa sama Ibu jadwal kegiatannya. Ya, nanti kita diskusikan sama-sama. Gitu. Ya, Hairil juga ya. Buat kamu jadwal pengamatan hamanya kapan, penyakitnya kapan. Jangan sampai nanti di lapangan ya kalian nggak tahu kapan pengamatan, iya kan? Nggak tahu cara mengamatinya. Udah susah komunikasi, jaringan payah kan. Jadi besok kita bahas sama-sama. Jadi jangan Ibu sendiri yang memberikan arahan, tapi dari kalian juga harus bertanya, Bu ini gimana gitu. Makanya semua kami ingat itu kami kan nggak semua ingat apa yang mau kami sampaikan. Kalian harus nanya juga. Jadi supaya terbuka pikiran kalian itu besok apa yang mau dikerjakan di sana, nanti masing-masing buat jadwal kegiatannya. Ya, mulai dari persemaian tanggal berapa, menanam tanggal berapa,
pengamatannya kapan, ya semua yang detail ya, gitu. Saya rasa itu ya dari kami ya, karena sifatnya ini adalah kami membangun jiwa kalian itu ya, membina karakter kalian itu bukan hanya dari segi ini banyak di internet bisa di-download. Tapi kalau kepribadian, kemampuan untuk bekerja sama itu nggak ada di buku. Itulah Tapi yang menjadi modal ibu nanti waktu kalian ujian sarjana. Jelek pun waktu kalian nggak bisa ditanya, waktu jawab, oh ini anak selama penelitian bagus, ini bagus. Ada alasan bagi kami untuk menjadikan bahwa pembelaan bagi kalian. Gitu. Makanya penting dalam penelitian itu semualah kayak dibilang Bu Nur tadi. bukan hanya ini, kalau ini banyak ya di Google bisa kita download ya, Cari gitu aja kan. sini, dapat semua. Paritas salin banyak, tapi karakter ya. Jadi di sini membangun karakter, bagaimana sabar ya kan, bisa menyelesaikan masalah, mengambil keputusan di lapangan, dan kemampuan kerjasama itu sangat penting. Jadi nanti percayalah ya, nanti suatu hari waktu kamu tamat, insya Allah waktu mau kerja, kalau ditanya itu berbeda penilaiannya yang penelitiannya di Polybag dengan penelitian kalian yang seperti ini. Percayalah ya, kan Pak Ridwan ya, itu pasti berbeda. Karena dengan ini Walaupun memiliki dasarnya di sini, walaupun dasarnya iya di dasarnya sih, tapi karena perbedaan penelitian itu berbeda nanti daya juangnya itu. Semalam aja udah punya daya juang kan, harus sabar kan. Kalau nggak sabar kan stres melihat air gini-gini kan. iyalah. Aku aja stres kan. sakit Seperti jantung. itu. Oh gitu. Jadi dari situ jangan lupa kalian bawa pelampung ya. Nomormu 0108. Saya rasa itu aja ya. Iya Pak. 0108. Iya, Pak.